A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dina Cucia Erifa dengan NPM 202314500762. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas di semester 4 untuk mata kuliah Strategi Belajar Pembelajaran. Oke, sebelumnya saya mau nanya nih, pernah gak sih kalian ngerasain udah belajar mati-matian tapi kok rasanya materi nggak masuk ke otak, atau baru buka buku sebentar mata udah 5 watt dan pikiran melayang tak kemana? Nah kalau iya berarti kita sama nih, karena hampir semua orang pasti pernah ngalamin yang namanya kesulitan belajar, dan itu manusiawi banget kok. Hari ini kita bakal ngobrolin bareng-bareng dua biang kerok utama di balik masalah belajar ini, yaitu musuh dari dalam diri kita sendiri dan tantangan dari luar. Dengan tahu siapa mereka, kita jadi lebih siap buat ngatasinya, ya nggak sih? Oke, pada video singkat kali ini yang seperti sudah saya bilang di sebelumnya, saya akan membahas tuntas masalah-masalah dalam belajar dan bagaimana cara ngatasinya. Menurut saya topik ini sangat relevan karena belajar itu kan proses perubahan perilaku melalui pengalaman dan tindakan dengan materi. Jadi penting banget nih buat kita tahu apa aja masalah-masalahnya, masalah dalam belajar ya. Sebelum ke materinya, kita harus tahu nih apa sih masalah belajar itu. Menurut saya, masalah belajar itu merupakan suatu kondisi tertentu yang dialami oleh beberapa siswa dan dapat menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh atau mendapatkan suatu perubahan tingkah laku yang sulit mencapai tujuan belajar kita. Secara umum, masalah belajar ini bisa kita bagi menjadi dua, seperti yang saya sudah bilang di awal video, yang dimana yang pertama itu masalah internal dan yang kedua masalah eksternal. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama itu ada masalah internal yang dimana masalah ini muncul dari dalam diri kita sendiri. Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu ya apa aja sih masalah internal itu. Mari kita bahas. Yang pertama itu ada sikap terhadap belajar. Sikap kita saat memulai belajar itu penting banget. Kalau kita sudah malas atau tidak tertarik dari awal, entah kita tidak tertarik sama dosennya atau kita tidak tertarik dengan pelajarannya, maka proses belajar selanjutnya pasti akan terhambat. Jadi mood awal itu ngaruh banget pada setiap pembelajaran ya. Yang kedua itu ada konsentrasi belajar. Kalian pernah gak sih ngerasain pikiran kemana-mana saat belajar? Nah itu tuh artinya konsentrasi kita sedang terganggu. Yang dimana konsentrasi belajar itu merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada pelajaran. Kalau pikiran lagi muter-muter gimana mau nyangkut materi ya kan? Yang ketiga itu ada mengolah bahan belajar. Nah, di sini tuh tentang bagaimana kita menerima isi dan cara perolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi kita. Semisal kalau kita kesulitan mengolahnya, materi bisa jadi tidak masuk ke kita dan kita jadi gak paham tuh apa yang sebenarnya diajarkan oleh dosen kita. Jadi penting banget gimana cara kita mencerna informasi yang diberikan dosen kepada kita. Dan selanjutnya itu ada kebiasaan belajar ini nih, yang menurut aku tuh PR banget. Kebiasaan buruk seperti belajar di akhir semester alias sistem kebut malam, dan selanjutnya belajar tidak teratur dan kurang percaya diri dalam menyelesaikan tugas, itu semua adalah hambatan dalam belajar. Hati-hati sama kebiasaan ini ya, jangan di-normalize hal kayak gini karena bisa menghambat proses belajar pembelajaran kita di kampus. Oke, selanjutnya kita beralih ke masalah eksternal dalam belajar ya. Masalah eksternal ini tuh berupa faktor-faktor yang berasal dari lingkungan luar sekolah. Yang pertama, itu guru sebagai pembina peserta didik belajar. Pada hal ini, kehadiran guru masih menempati posisi penting dalam proses pembelajaran meskipun teknologi sudah maju. Interaksi dengan guru, cara guru menyampaikan materi, itu semua bisa mempengaruhi situasi belajar pembelajaran. Yang kedua itu ada prasarana dan sarana pembelajaran, yang dimana hal ini merupakan faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Fasilitas yang tidak memadai tentu bisa memengaruhi hasil belajar. Coba bayangin aja belajar di tempat yang gak nyaman, pasti susah konsen kan? Even kita dapat tempat yang nyaman pun, terkadang ada beberapa mahasiswa juga susah untuk konsentrasi dalam belajar. Yang ketiga itu ada lingkungan sosial peserta didik di sekolah, yang dimana interaksi sosial dengan teman sebaya di sekolah sangat mempengaruhi peserta didik.
Sekolah sebagai sistem sosial juga memiliki norma dan aturan, baik formal maupun kelompok yang disepakati siswa. Lingkungan yang kondusif pasti bikin kita betah belajar. Dan yang terakhir itu ada kurikulum sekolah, yang dimana kurikulum adalah panduan pembelajaran yang terus berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Kurikulum yang tidak sesuai bisa menjadi tantangan bagi siswa karena kalau kurikulumnya berat banget atau nggak relevan, bisa jadi masalah juga bagi mahasiswa. Oke, setelah kita bahas masalah-masalah dalam pembelajaran, selanjutnya saya akan bahas tentang bagaimana kita sebagai calon pendidik bisa memahami dan membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Ini bukan cuma teori di buku ya teman-teman, tapi sesuatu yang pasti akan kita temui di lapangan nanti jika kita sudah menjadi dosen. Dan ini sebenarnya adalah sebuah siklus yang terus berjalan. Oke, yang pertama itu ada identifikasi, menemukan siapa yang perlu bantuan. Gampangnya gini, sebelum kita nolong, kita harus tahu dulu siapa yang perlu ditolong dan di mana letak kesulitannya. Ini kayak kita lagi jadi detektif karena kita bisa lihat dari data siswa, nilai-nilainya, catatan kehadirannya, bahkan coba ajak ngobrol anaknya atau mungkin kita ajak ngobrol orang tuanya gimana sih anaknya di rumah. Bisa juga lewat angket atau tes kecil lainnya yang dimana intinya kita kumpulkan informasi sebanyak mungkin biar jelas siapa yang butuh perhatian lebih. Yang kedua itu ada diagnosis, memahami akar masalahnya. Setelah kita punya data, kita masuk ke tahap diagnosis. Nah, di sini kita coba analisis data-data yang udah terkumpul. Pertanyaan utamanya itu jenis kesulitan apa yang dialami? Apakah dia kesulitan di mata kuliah akuntansi atau mata kuliah investasi keuangan atau mungkin yang lainnya? Apa sih penyebabnya? Apa karena cara belajarnya yang kurang tepat? Atau kurang motivasi atau mungkin ada faktor lain di rumah? Dan mata pelajaran apa sih yang paling jadi problem buat dia? Diagnosis yang tepat seperti ini tuh penting banget biar kita nggak salah langkah untuk ke step selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap prognosis yang dimana pada tahap ini kita harus menyusun rencana aksi. Nah, kalau udah tahu masalah dan penyebabnya di step 1 dan 2, kita lanjut ke prognosis. Ini adalah tahap perencanaan. Kita harus mulai mikirin program apa sih yang cocok buat dia, mau dikasih treatment kayak gimana, materinya apa aja, pakai metode belajar yang seperti apa, dan dia butuh alat bantu atau media belajar tambahan enggak. Dan langkah selanjutnya setelah program ini selesai itu apa, jadi kita bisa semacam buatin roadmap buat dia. Lanjut yang keempat itu ada tahap terapi atau bantuan khusus yang dimana pada tahap ini kita melaksanakan rencana. Setelah rencananya matang, saatnya kita eksekusi di tahap terapi atau bantuan khusus ini. Ini adalah implementasi dari semua yang sudah kita rancang tadi. Kita berikan bantuan sesuai program yang sudah disusun, jadi bukan cuma di atas kertas, tapi langsung diterapkan secara nyata pada mahasiswa tersebut. Yang terakhir itu ada tindak lanjut atau follow up, mengevaluasi dan menyesuaikan. Pada tahap terakhir ini gak kalah penting, karena setelah kita kasih bantuan, kita perlu yang namanya evaluasi. Apakah program yang kita lakukan berhasil? Ada kemajuan signifikan gak? Kalau iya bagus. Kalau belum, apa yang perlu kita perbaiki sih dari program kita? Ini penting banget biar kita bisa terus menyesuaikan dan memastikan bantuan yang diberikan itu efektif nggak untuk siswa-siswi. Selain 5 langkah tadi, sebagai calon guru kita juga punya peran yang gede banget dalam menciptakan lingkungan belajar yang suportif. Yang pertama itu kita harus menciptakan lingkungan inklusif. Kelas kita harus jadi tempat di mana semua siswa merasakan diterima, nyaman, dan berani untuk bertanya atau mencoba tanpa takut salah. Jadi bikin suasana kelas itu asik dan gak bikin tegang. Intinya kita harus buat mahasiswa itu nyaman di kelas kita. Lanjut yang kedua itu kita harus menggunakan pendekatan pembelajaran yang beragam. Karena menurut saya setiap siswa itu unik, punya cara belajar yang beda-beda. Kita sebagai calon guru bisa menggunakan pakai visual, audio, atau kinestik disesuaikan aja sama mahasiswa-mahasiswanya. Atau kita bisa setiap pertemuan itu kita punya berbagai cara deh untuk melakukan pembelajaran. Biar nggak boring juga mahasiswanya. Dan yang terakhir itu kita harus memberikan dukungan dan bimbingan individu.
Karena kadang ada siswa yang butuh perhatian lebih nih, seperti bimbingan personal. Sentuhan dan perhatian langsung dari kita tuh bisa jadi motivasi besar buat mereka. Intinya kita jangan pernah cuekin mahasiswa ya. Oke, jadi teman-teman bisa disimpulkan ya bahwa kesulitan belajar itu bisa muncul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal seperti yang sudah saya jelaskan di menit-menit awal. Untuk mengatasinya, kita perlu pendekatan sistematis dengan 5 langkah tadi. Ingat nggak? Yang pertama itu ada identifikasi, diagnosis, prognosis, terapi, dan yang terakhir itu kita harus tindak lanjut atau follow up. Dan yang paling penting itu peran kita sebagai guru itu sangat berpengaruh dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menerapkan berbagai pendekatan, serta memberikan bimbingan individual. Oke, harapannya dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di menit-menit sebelumnya, proses pembelajaran akan jadi lebih efektif dan bermakna, sehingga semua siswa bisa mencapai potensi maksimalnya. Gimana nih, ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan lagi dari materi ini? Kalian bisa bertanya di kolom komentar bawah ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.